Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik berdirinya sebuah rumah, ada cerita panjang yang tak semua orang tahu. Ada lelah yang disembunyikan, ada doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, dan ada harapan yang terus diperjuangkan. Hari ini, aku ingin berbagi cerita, bukan tentang seberapa besar rumah ini, tapi tentang bagaimana prosesnya, yang penuh dengan ujian, namun juga penuh dengan rasa syukur. Dulu, membangun rumah hanyalah sebuah impian, sebuah angan sederhana, punya tempat pulang, tempat berteduh, dan tempat berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun kenyataannya, mewujudkan mimpi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat. Iban, main game apa, Ban? Azam, Azam, tengok dulu lah. Halo, dipekimut nak kau? Lah kau tambah api alis. Aduh kaya ni kan aduh. Wih. Kaya. Alah, tempat lain. Aduh. Coba hijau. Apa nak budak? Baca. Loilot hijau. Biasa lang nana. Hai bos. Balah kau tahu. Biaya yang membengkak, rencana yang berubah, bahkan hal-hal kecil yang tiba-tiba jadi masalah besar. Kadang aku bertanya dalam hati, kenapa harus sesulit ini? Tapi perlahan aku belajar bahwa setiap ujian yang datang bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk menguatkan hati. Saat dana terasa kurang, aku belajar bersabar. Saat pekerjaan terasa lambat, aku belajar ikhlas. Dan saat semuanya terasa tidak sesuai harapan, aku belajar untuk tetap bersyukur dan bersyukur meskipun keadaan belum sempurna. Proses membangun rumah ini mengajarkanku banyak hal, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita bertahan di perjalanan. Bahwa rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kemudahan, pertolongan, dan orang-orang baik yang hadir di waktu yang tepat. Ada momen di mana aku hampir menyerah, melihat bangunan yang belum selesai, melihat pengeluaran yang terus berjalan. Rasanya ingin berhenti saja, tapi kemudian aku sadar, aku sudah melangkah sejauh ini, dan aku tidak sendiri. Ada doa orang tua, ada dukungan keluarga, dan ada keyakinan bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Aku melihat perjalanan panjang, aku melihat air mata yang pernah jatuh. Aku melihat doa-doa yang dulu hanya harapan, dan sekarang menjadi kenyataan. Rasa syukur itu tidak harus menunggu semuanya sempurna, karena sejatinya rasa syukur adalah tentang menerima, tentang menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang dulu pernah kita minta dalam doa. Rumah ini mungkin tidak mewah, mungkin tidak besar, tapi rumah ini dibangun dengan hati, dibangun dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi. Jika hari ini kamu sedang berjuang, entah itu membangun rumah, mengejar mimpi, atau menghadapi ujian hidup, percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada doa yang terbuang percuma, semua akan sampai pada waktunya. Dan ketika nanti kamu sampai di titik ini, kamu akan tersenyum. Dalam hati berkata, ternyata aku bisa melewati semua ini.
Terima kasih ya Allah atas setiap ujian yang Engkau beri, karena dari situlah aku belajar bersyukur. Terima kasih atas setiap proses yang tidak mudah, karena dari situlah aku belajar kuat. Dan terima kasih karena hari ini aku bisa berdiri di sini, di rumah yang Engkau izinkan untuk terwujud. Semoga rumah ini menjadi tempat yang penuh keberkahan, tempat lahirnya kebahagiaan, dan tempat kembali saat lelah melanda. Uli. Pamer uli. Masa sang kantong nan? Jajapi kantong beneran. Masa sang aso ini Hana Cak. Mana punyamu? Spill dong. Spill dong. Api hijau. Tadi ada aso. Iya. Dapat 7 kepainan. Nah, kan dong masa. 10.000. Alhamdulillah. Jogula. Di paulinggian. Jangan, telur ni anda saya api. Dapat ya, mana? Dapatlah permennya ini. Iya, pilih ni. Masa ni? Padangnya di tengah. Tiba, duit. Oh iya. Depannya jual 100. Awan. Nah, Joko seluni jut sebayan. Di palingnya. Banyak. Oh, DJ. Lancar. Ya. Pakai ya, midok segura aja. Hijau masak kelapa. Kelapa jajan. Ya. Mangga. Oi, kepala menule. Dapat beli gula mah. Bagi jus sang kantong ya. Nah, jusa. Oh ya. Jangan sama kawan. Nah, 16.500. 650. Sudah matu kok. Masa mong? Api uli mama? 2.000. Mana? Tunjukin dulu. Berapa semua? Udah dihitung belum? Mana jajanannya? Nih, aku ini ada berapa? 3.000. Mana? Dapat berapa? 9.000. Bagus. Nanti main ke sini. Mana punyamu? 10 dah. Pegang dulu, tunjukin sama boy. Masa pira duit nah. Wah, pintar. Pira? Alhamdulillah. Masa putih, gula Jok. Siap. Selamat kembali juga. Bukan. Midok nah. Senang nggak? Capek? Masih kuat nggak puasa? Awas kurang senang. Kenapa? Nangon tiga. Tekak. Kena ini mas ruduk. Merona. Cewek kau. Cewek bumi. Lihat itu. Lagi masa jajan lamon. Dipawi duitmu. Dipa lah duitmu pakai jajan. Papi kan. Ritual membangun rumah dalam adat Lampung. Di tanah Lampung, membangun rumah bukan hanya sekedar menyusun kayu dan bata. Ia adalah perjalanan batin penuh doa, harapan, dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Sebelum satu tiang pun ditegakkan, keluarga akan berkumpul. Mereka bermusyawarah, memohon petunjuk kepada Allah yang lebih tua, menentukan hari baik untuk memulai. Karena dalam kepercayaan adat, setiap langkah awal adalah penentu arah kehidupan ke depan. Saat hari itu tiba,
Dilakukanlah ritual yang disebut ger. Doa-doa dilantunkan, memohon keselamatan, perlindungan, dan keberkahan. Di atas tampah tersaji makanan sederhana seperti kelapa, gula, snack, uang, dan juga beberapa helai pakaian yang akan dihuni oleh orang tersebut, menunjukkan pakaian-pakaian terbaik mereka, memberikan. Di bulan yang penuh berkah ini, kita belajar bahwa berbagi bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang keikhlasan dalam hati. Satu makanan kecil bisa jadi kebahagiaan besar bagi orang lain. Semoga setiap yang kita beri menjadi ladang pahala dan keberkahan. Selamat berbagi di bulan suci. Semoga kebaikan kita kembali berlipat ganda. Di bulan yang penuh berkah ini, kita diingatkan bahwa berbagi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus hati kita memberi. Saat orang lain menahan lapar, sedikit yang kita berikan bisa menjadi sangat berarti. Segelas air, sepotong makanan bisa menghadirkan senyum dan harapan. Semoga setiap langkah kebaikan kita di bulan puasa ini menjadi pahala yang terus mengalir dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin. Kurang jahatang nilis. Ya. Kadung kuarenteng. Kakak, mangga meku. Aduh. Aku gimana Dina sekaliku kayak semesta. Iya dong. Manjai ki. Kalu. Kuat nihan singa murid kan. Jadi kau ngaji. Nengok apa kete? Temuan kado cikop. Mangga. Lek kemahan. Mak aku agak milong lagi ya semua. Sedikit demi sedikit, dinding mulai berdiri, atap mulai terpasang, dan rumah ini perlahan menjadi nyata. Setiap sudutnya bukan hanya bangunan, tapi saksi dari perjuangan. Di atas tanah yang penuh harapan,
kini berdirilah sebuah rumah yang kokoh. Dindingnya yang bukan sekedar tersusun bata, melainkan rangkaian doa yang tak pernah putus. Tiangnya tegak bukan hanya karena semen dan pasir, kayu dan juga paku, tetapi karena kesabaran dan perjuangan yang panjang. Rumah ini menjadi saksi perjalanan, dari lelah yang dipendam, dari doa yang diam-diam dipanjatkan, hingga harapan yang perlahan menjadi kenyataan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap ruangnya mengandung makna. Kini, saat atap telah menaungi dan pintu mulai terbuka, rasa syukur pun tak henti mengalir. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat berteduh, tetapi tempat pulang, tempat hati menemukan tenang. Semoga rumah yang berdiri kokoh ini selalu diliputi keberkahan, menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan, serta menjadi saksi indahnya kebersamaan dalam setiap langkah kehidupan. Sekian cerita hari ini.